Apakah Amerika bebas mencetak dolar sesuka hati tanpa takut inflasi? Pertanyaan yang menarik ya. Sebelum kita masuk ke dalam inti pembahasan, mari kita pikirkan ini. Bayangkan kalau kamu punya mesin cetak uang di rumah. Apa yang akan kamu lakukan? Cetak sebanyak mungkin kan? Bayar utang, beli rumah, atau mungkin sekadar pamer ke tetangga. Tapi tunggu dulu, apa yang terjadi kalau semua orang tiba-tiba punya mesin cetak uang? Yap, nilainya bakal anjlok. Sekarang mari kita lihat ke skala yang jauh lebih besar, Amerika dan dolar mereka. Kenapa kok mereka kayaknya bebas cetak uang tanpa takut inflasi membludak? Oke, sebelum kita bahas soal cetak-mencetak, mari kita jawab dulu pertanyaan besar ini. Kenapa sih dolar bisa jadi mata uang dunia? Semua bermula dari perjanjian Bretton Woods tahun 1944. Intinya, negara-negara besar sepakat menggunakan dolar Amerika sebagai patokan nilai, karena dolar waktu itu masih dijamin oleh emas. Bayangkan aja, kamu punya uang yang bisa ditukar langsung dengan emas. Siapa yang nggak mau? Tapi di tahun 1971, Presiden Nixon bilang, kita nggak mau lagi jamin dolar pakai emas. Jadi sejak saat itu dolar jadi mata uang fiat alias nggak punya nilai intrinsik selain kepercayaan orang. Dan lucunya, meskipun jaminan emasnya hilang, dunia tetap pakai dolar. Kenapa? Karena kebiasaan dominasi ekonomi Amerika dan fakta bahwa banyak transaksi internasional, terutama minyak, masih dihitung pakai dolar. Nah, karena dolar jadi mata uang dunia, Amerika punya satu keistimewaan yang disebut dengan seigniorage. Artinya, mereka bisa cetak uang dengan biaya yang jauh lebih murah dibanding nilai uang itu sendiri. Kayak magic kan? Bayangkan biaya cetak satu lembar $100 cuman beberapa sen, tapi nilainya tetap $100. Dan lebih gilanya lagi, negara lain yang pakai dolar secara nggak langsung membiayai gaya hidup Amerika. Jadi bisa dibilang Amerika punya kartu cheat dalam permainan ekonomi global ini. Tapi tunggu, ini nggak berarti mereka kebal dari risiko inflasi. Faktanya, ada dua faktor yang bikin dolar tetap kuat meskipun mereka cetak uang gila-gilaan. Pertama, permintaan global. Karena banyak negara masih butuh dolar untuk perdagangan internasional, permintaan terhadap dolar tetap tinggi. Jadi meskipun suplai dolar bertambah, nilainya nggak langsung anjlok. Kedua, kepercayaan. Selama dunia percaya pada stabilitas ekonomi Amerika, dolar akan tetap jadi raja. Mungkin kamu mikir, wah enak banget dong Amerika. Tapi nggak sesimpel itu. Mencetak uang tanpa kontrol bisa bikin inflasi domestik di Amerika naik. Misalnya, stimulus besar-besaran selama pandemi COVID-19. Hasilnya, inflasi di Amerika naik tajam dan itu bikin banyak orang marah. Udah nggak cuma itu. Kalau negara-negara lain mulai bosan sama dolar, mereka bisa pindah ke mata uang lain. Misalnya euro, yuan, atau bahkan emas digital. Ini fenomena yang disebut de-dollarization. Beberapa negara seperti China dan Rusia sudah mulai bergerak ke arah itu. Lalu ada pertanyaan besar yang lucu tapi penting. Dunia ini kapan move on dari dolar? Bayangkan dunia kayak mantan yang nggak bisa lepas dari hubungan lama, meskipun tahu ada opsi yang lebih baik. Tapi ya, move on itu susah. Karena dolar udah mendarah daging di sistem keuangan global. Jadi meskipun ada mata uang lain yang lebih menjanjikan, dunia tetap nyaman pakai dolar. Nah sekarang kita masuk ke bagian yang lebih seru. Kalau bukan dolar, terus apa? Salah satu kandidat yang sering disebut-sebut adalah Yuan Cina. Tapi masalahnya, Yuan belum sepenuhnya bebas. Pemerintah Cina masih sangat mengontrol pergerakan mata uangnya. Selain itu, ekonomi Cina sendiri meskipun besar, masih punya banyak tantangan, mulai dari utang besar hingga masalah demografi. Bagaimana dengan euro?
mata uang ini cukup kuat, tapi zona euro sendiri punya banyak masalah internal. Negara-negara di Eropa punya kebijakan ekonomi yang beragam, jadi sulit untuk mempertahankan kestabilan mata uang tunggal di tengah berbagai krisis, seperti yang kita lihat selama krisis utang Yunani beberapa tahun lalu. Lalu ada ide soal mata uang digital atau cryptocurrency. Beberapa orang berpikir Bitcoin bisa menggantikan dolar, tapi jujur saja sejauh ini Bitcoin lebih seperti aset spekulatif daripada alat tukar yang stabil. Selain itu, skalabilitas dan regulasi masih jadi hambatan besar. Kita udah bahas soal Amerika, tapi gimana dengan negara lain? Negara-negara berkembang biasanya sangat rentan terhadap fluktuasi dolar. Ketika dolar menguat, utang mereka yang biasanya dihitung dalam dolar jadi makin mahal. Ini bisa memicu krisis ekonomi, seperti yang terjadi di beberapa negara Amerika Latin dan Asia pada masa lalu. Sebaliknya, kalau dolar melemah, harga komoditas global yang biasanya dihitung dalam dolar bisa naik. Ini bikin negara-negara pengimpor seperti Indonesia harus bayar lebih mahal untuk kebutuhan energi dan bahan baku. Meskipun banyak tantangan, dolar sejauh ini masih sulit digeser. Alasannya sederhana, infrastruktur keuangan global udah terlanjur dibangun di atas dolar. Mulai dari sistem perbankan, cadangan devisa, hingga pasar modal, semuanya masih sangat bergantung pada dolar. Tapi bukan berarti ini akan berlangsung selamanya. Sejarah menunjukkan bahwa setiap mata uang dunia punya masa jayanya. Sebelum dolar ada pound sterling Inggris. Dan sebelum itu ada mata uang lain yang mendominasi pada zamannya. Jadi perubahan itu mungkin meskipun butuh waktu lama. Jadi apakah Amerika benar-benar bebas cetak dolar tanpa takut inflasi? Jawabannya enggak sepenuhnya. Mereka punya banyak keuntungan dari posisi dolar sebagai mata uang dunia, tapi itu enggak berarti mereka kebal dari konsekuensi ekonomi. Dunia terus berubah dan posisi dolar sebagai raja bisa saja tergeser di masa depan. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah dolar akan tetap jadi mata uang dunia selamanya? Atau kita bakal melihat perubahan besar dalam sistem keuangan global? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan kalau kamu suka pembahasan seperti ini, jangan lupa untuk like video ini, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video berikutnya tentang ekonomi, geopolitik, dan isu global lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.